Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Roy Tutorial Channel. Oke, kali ini saya akan sharing sedikit ilmu tentang kelistrikan yang ada di rumah. Contohnya, kalau token listrik itu pulsanya cepat habis, penyebabnya apa saja, tagihannya membengkak atau tagihan listriknya besar sekali, itu penyebabnya apa saja. Silahkan simak saja sampai selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, yang pertama kita cabut sebuah sumber listrik yang terhubung dengan stop kontak. Kita cabut semua. Oke, kita cabut semua yang berhubungan dengan ke stop kontak. Anggap semua sudah tidak ada yang terhubung ke stop kontak. Oke, itu yang pertama. Saya yakin teman-teman sudah mencabut sebuah alat-alat elektronik, baik kulkas, setrika, TV, dan lain-lainnya. Yang kita sisakan hanya sebuah stop kontak. Pastikan MCB yang di luar ya. Jadi ketika kita cabut semua sumber listrik, baik lampu, kulkas, dan lainnya, kalau untuk si token listrik itu ketika kita tekan kode sebuah angka 44, contohnya bisa teman-teman praktekkan ya sendiri nanti. Ini arahan saya, teman-teman, jika yang mempunyai kWh meter sebuah token listrik, teman-teman tinggal tekan langsung ya di kWh nya, tekan 44 lalu enter. Nah, di situ pastikan di situ tidak ada angka selain 0 atau 0 ya. Jadi angkanya harus 0. Kalau lebih dari 0 berarti misalkan 0,5, berarti ada arus bocor sekitar 0,5 ampere atau 500 ampere. Nah, itu teman-teman harus mencari sumber ini arus bocor di mana. Ini untuk yang listrik yang token ya, teman-teman. Sedangkan yang kWh meter piringan yang mungkin kWh jadul, teman-teman bisa cek bagian piringan itu harus berhenti. Walaupun MCB kita nyalakan, sumber listrik semua kita cabut kecuali stop kontak ya. Itu teman-teman pastikan piringan yang di kWh meter itu tidak berputar. Walaupun berputar sedikit, teman-teman ya, pastikan itu tidak berputar. Kalau piringan itu berputar, dipastikan itu ada arus bocor listrik. Arus bocor listrik itu dibilang bahaya tidak ya? Kalau dibilang bahaya selama arus listrik itu tidak besar, mungkin teman-teman tahu ya standar arus listrik yang aman untuk manusia itu berapa. Mungkin teman-teman bisa searching ya di Google, standar arus listrik untuk manusia itu mungkin sekitar 500 mA ya. Nah, jika atau 200 mA. Nah, ibarat maksimal 500 mA berarti kan 0,5 ampere. Nah, jika di dalam sebuah rumah teman-teman terbocor sebuah arus listrik lebih dari 500 ampere, misalkan 0,8 ampere atau 1 ampere, itu ketika teman-teman memegang sebuah alat yang sudah bocor atau arus listrik bocor, ketika teman-teman memegang itu akan tersetrum dan berbahaya. Nah, makanya teman-teman ketika sudah menemukan arus bocor listrik, teman-teman harus memanggil seorang teknisi khusus, teknisi listrik yang berkaitan dengan listrik. Nah, cara pengecekannya sangat mudah sekali, teman-teman ya. Jadi biasanya arus bocor listrik pun bukan dari sebuah barang elektronik, bisa jadi di dalam stop kontak ada sebuah, misalkan yang dinempel di tembok itu ada sebuah saklar atau stop kontak. Biasanya ketika stop kontak atau saklar yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka, itu biasanya ada sebuah hewan yang berupa mungkin cicak atau semut. Itu yang biasa kita temui. Karena kenapa?
di sebuah stop kontak ataupun saklar itu terdapat suhu yang sangat hangat ya. Nah, selain itu teman-teman bisa memiliki sebuah ELCB. Teman-teman, ini paling finish dan simple, sebuah alat ELCB yang mendeteksi arus bocor. Tetapi jika menggunakan ELCB, ketika teman-teman ada arus bocor listrik, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman berkomentar atau mungkin ada salah penyampaian dari saya, karena saya juga masih tahap pembelajaran juga, sama kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, khususnya saya pribadi dan para penonton. Yang belum bergabung dengan channel Roy Tutorial, silakan teman-teman klik yang ada tombol subscribe-nya dan klik tombol lonceng untuk bergabung di channel ini, karena saya akan selalu berbagi ilmu yang bermanfaat yang berkaitan listrik, elektronika, dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.